Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan proses desain aplikasi Synthreadom, sebuah platform sekaligus event konser musik yang dirancang dengan tema yang modern, eksklusif, dan urban. Dari judulnya, yaitu Ticketing App for Music Concert, berarti saya akan membuat aplikasi pemesanan tiket untuk konser musik gitu. Dengan nama aplikasi dan acaranya itu Synthreadom. Nah, sebelum mulai desainnya, saya itu mengunduh font SF Pro untuk memberikan nuansa khas aplikasi iOS. Jadi frame yang saya gunakan ini tuh iPhone 13 mini gitu. iPhone 13 mini, dan desainnya tuh biar tampil proporsional aja gitu, rapi di perangkat iOS. Jadi eh, frame-nya pun selain yang prototipenya, frame-nya pun disesuaikan dengan ukuran iPhone 13 mini. Nah, ada yang perlu diketahui juga bahwa untuk semua halaman yang ada di desain ini, UI UX ini, bentuk UI-nya tuh dibuat dari beberapa shape dasar gitu, yang nantinya tuh tentunya dimodifikasi lagi sama saya gitu. Kemudian dimodifikasinya juga disesuaikan sama kebutuhan visual masing-masing halamannya kayak gimana gitu. Itu yang harus diketahui dulu. Nah, sebelum ke tahap desain ini semua, saya juga menentukan color palette-nya, di mana desain itu menggunakan palet warna yang cukup menarik. Ada di bagian page color guide-nya, kalau yang lebih jelas di sini ada hex 1B4 52, itu warna utamanya. Dia teal tua ya, jadi kelihatan modern aja gitu. Terus ini ada warna hex F5E1C8, ini krim lembut, soft cream gitu, biar kontras aja, biar warm, ada warmnya gitu. Terus ini warna gelapnya, ada hexnya tuh 1C1B1A, dimana gelap netral gitu, biasanya dipakai untuk teks di desain saya. Terus ini warna bronze calm gitu, biar ada aksen mewahnya, dengan hex D3A483. Terus ini ada warna putih pudarnya, hexnya tuh F1F1ED, biasanya buat elemen ringan aja gitu warna putih ini. Itu mengenai color palette yang saya sediakan dulu sebelum saya lanjut ke desainnya. Nah, untuk page desainnya diimplementasikan sih color palette yang tadi gitu, termasuk sifonnya, shade-nya yang dibutuhin apa aja gitu, dan gambar-gambar serta elemen-elemen yang dibutuhkan setiap halamannya gitu, seperti itu. Nah, tadi saya menyinggung tentang gambar juga atau elemen. Nah, yang saya akan jelaskan adalah mengenai logonya. Contohnya di sini, ini logonya itu tuh dibuat di Canva. Jadi saya memadukan bentuk vinyl gitu sebagai simbol musik tentunya, dan elemen retro gitu. Tulisan sin rhythm juga ini tipografinya bersih, nggak terlalu sulit dibaca gitu, mudah dibaca, bersih dan kuat gitu. Itu mengenai persiapan-persiapan saya sebelum langsung desain per halamannya. Nah, untuk halaman homepage, jadi oh yes, jadi semua halaman juga saya adjust atau saya atur UI, real UI dari si iOS tuh kayak gimana. Contohnya di bagian navigasi barnya gitu, icon-icon ini tuh di apa ya, diimport pakai plugin gitu, kayak koneksinya, bentuk wifi, bentuk baterai, bentuk jamnya gitu atau waktunya, itu disesuaikan dengan realnya iOS tuh kayak gimana UI-nya. Termasuk tadi yang saya udah jelaskan, yaitu fontnya SF Pro namanya. Nah, untuk font-font lain selain SF Pro itu ada juga, saya enggak selalu pakai SF Pro ini. Contohnya kayak ini saya pakai Red Rose. Jadi itu lebih ke kayak identitas aplikasinya ada atau tema musiknya ada, yaitu yang tadi Red Rose. Terus bawaannya ada gitu, default fontnya yaitu iOS-nya ada gitu. Karena biasanya kan aplikasi juga beberapanya enggak semuanya pakai default font gitu. Jadi ada yang pakai font bawaan dari aplikasinya, bukan dari default dari device-nya gitu. Nah, untuk
Itu saya akan jelaskan langsung di halaman homepage-nya dulu. Di halaman homepage ini tuh tentunya ada navbar-nya, terus ada logo, ada button. Button tentunya dari shape dulu ya, diatur, terus ada radiusnya berapa gitu. Terus dikasih text center by ticket. Terus ini saya buat juga yang menerangkan tentang tahun diadakannya konsernya, terus uh, udah dijalankan di berapa kota, terus ada jumlah penampilan atau performance segimana gitu. Nah, ini mengenai introduction atau pengenalan mengenai scene rhythmnya tuh apa di halaman home atau landing page-nya. Terus di bagian ini juga ada wishlist performance. Ini pakai teks biasa, pakai font Raffi Prakash. Jadi ada dua font aplikasi, yaitu Raffi Prakash dan Redrose. Terus ada satu font bawaan dari iOS, yaitu SF Pro Display. Itu bisa diatur juga kayak regularnya, boldnya gitu. Ini juga sama. Itu. Terus ini juga pakai warna utama gitu. Nah, di sini ditambahkan section baru atau apa ya, shape baru yang disesuaikan juga. Ini pakai warna yang tadi, yang kedua yang cream soft, itu soft cream. Nah, terus ini section galeri, tentunya pakai shape juga di dalam foto-fotonya tuh gimana si foto tuh disesuaikan dengan shape-nya biar nanti semuanya tuh sama. Terus dipakai stroke juga dengan warna utamanya gitu untuk setiap tepinya. Terus dikasih radius. Terus ini ada button see more, masih sama kayak tadi, kayak button. Jadi semua button tuh sama, semuanya template-nya tuh kayak gini. Beda arahnya sama, beda nama buttonnya aja gitu. Fontnya sama, ukurannya sama, uh, apa warnanya juga sama gitu. Nah, terus dikasih elemen yang saya tambahkan. Elemen ini biar tidak sepi aja gitu, biar tidak monoton. Terus di bagian bawah langsung ke halaman utama lagi gitu. Halaman utama, halaman warna utama lagi. Itu warna primary key tadi yang teal. Nah, ini berisi sponsor sama merchandise-nya. Terus tadi ada gini-gini kan. Nah, ini tuh terbuat dari saya tuh membuatnya tuh menggunakan fitur pen. Nah, ini. Jadi di adjust dulu titik-titiknya, nanti tinggal diatur aja gitu. Seperti itu. Terus ini juga ada buttonnya masih sama kayak tadi. Terus ini ada elemen yang saya tambahkan juga. Terus ini logo disimpan lagi. Ini ada plugin icon dari plugin gitu. Pluginnya pakai Iconify. Nah, di sini teks biasa buat footernya. Nah, ini ada copyright juga, ini icon juga ditambahkan dari plugin. Semuanya ini teks biasa gitu, bawaan dari iOS-nya. Itu mengenai halaman utamanya atau homepage ya. Nah, selanjutnya ada halaman buy ticket, di mana navbarnya, terus ini ada button juga kecil di bagian kiri atas. Ini tuh yang nanti mengarah ke halaman home lagi. Terus ada logo, terus ini ada apa ya, menambahkan gambar-gambar artis atau line up yang akan muncul di festival musik ini. Dan ini tuh saya menambahkannya satu-satu per artisnya, per line up-nya, ceritanya, terus no background gitu. Dan ini tinggal diatur aja urutan dari layernya gitu biar kelihatan menarik. Nah, ini yang ada di latar belakangnya itu pakai shape yang diatur radiusnya juga, jadi rounded gitu, enggak shape yang kotak banget gitu. Warnanya warna sama yang kayak gini, warna bronze ya, bukan soft cream, lebih ke bronze gitu. Gitu. Terus ini ada bagian bawah tiket kategori, yang masing-masing kategori itu dibungkus sama shape, rounded shape. Terus ini ada nambahin shape baru sih, dari yang ini tuh nambahin shape baru gitu, beda warna sama yang ini. Kalau ini kan feel-nya tuh gak ada ya, semua yang ini kategori tuh feel-nya tuh gak ada, lebih ke kayak stroke-nya doang gitu, warna putih atau tadi putih pudar. Nah, lalu ditambah lagi shape ini buat apa ya, nambahin deskripsi dari tiketnya tuh apa gitu, biar memudahkan pengguna dalam membedakan masing-masing kategorinya. Seperti itu. Terus ini juga buat nambah tiketnya, itu mengenai ini apa, kategori. Terus ada registration detail registrasi yang akan kita beli tiketnya gitu.
Tapi ini tuh registration detail tuh lebih mengarah ke identitas pribadi yang akan membeli tiketnya tentunya. Ini pakai shape rectangle, diatur roundednya atau radiusnya. Terus ini juga ceritanya drop down. Ini pakai icon, pakai plugin Iconify. Ini juga. Jadi semua icon di sini pakai Iconify gitu. Terus ini juga perbedaan apa ya? Ketebalan fontnya tuh diatur di bagian ininya sih, typografinya. Ada medium atau bold gitu. Kalau misalkan yang itu kan regular ya. Nah, ini berarti bold gitu. Ini pakai yang ellipse. Terus ini ada item details, ini pakai line juga. Terus ini pakai shape biasa, terus dia fill pakai warna gelap dari color palette yang tadi. Terus ini ada bold, terus pay width-nya, terus ini drop down ceritanya. Ini masih sama, ada line, terus ada button juga. Ini pakai shape, terus ini ditambahin logo dari masing-masing virtual account-nya, banknya ceritanya. Seperti itu. Terus ini beda warna gitu, dari yang ini. Itu diisi di bagian fill-nya tentunya. Terus diberi stroke. Terus ini ada button. Di bawahnya sama, masih ada logo, footer, elemen, terus copyright. Itu mengenai buy ticket page. Lanjut ke halaman gallery page. Di halaman gallery page ini apa ya, menyatakan bahwa halaman itu untuk memperlihatkan gambar-gambar atau dokumentasi yang sudah direkam dalam bentuk foto untuk masing-masing line up pada tiap kota gitu yang sudah dijalankan. Nah, masih sama. Ini di sini ada button buy ticket buat langsung ngarahin ke halaman pembelian tiket. Terus ini gambar-gambar ini tinggal ditambahkan doang. Cuman diatur di bagian ini nih appearance ya. Saya pakai corner radiusnya 5 untuk semua gambar, tapi ukurannya nggak sama semua kok. Cuma diatur radiusnya tuh sama gitu. Terus ini juga ada beberapa apa identitas atau logo dari beberapa line up-nya. Terus button buy ticket seperti biasa, terus footernya juga seperti biasa kayak tadi sama. Untuk warna utamanya ini kebetulan warna ini ya, warna yang tadi bronze gitu, karena ini menyesuaikan sama yang section gallery di homepage biar konsisten aja, karena nanti di sini juga ada button see more. Nanti see more ini tuh mengarah ke halaman gallery page ini, jadi benar-benar warna ini gitu untuk gallery page. Nah, untuk information page kita lanjut, masih ada navbar. Terus ini juga atasnya masih sama sih semua, ada ke halaman home, ada ke pembelian tiket gitu. Kecuali di halaman pembelian tiket itu sendiri gak ada gitu, gak ada buttonnya. Nah, ini juga ditambahkan elemen di samping kanan kiri secara apa ya, simetris. Nah, ini kebetulan yang button ini saya bedakan biar kontras aja warnanya. Karena ini term and condition, ini kebanyakan isinya tuh teks aja sih. Dia pakai rata kiri, dan ini bawaan tentunya, bawaan dari iOS-nya fontnya tuh. Ada elemennya, terus tadi sama kayak homepage ada sponsor, merchandise partner. Ini nambahin bukan icon ya, ini gambar gitu. Ini button, footernya, copyrightnya masih sama dengan warna utamanya, warna teal yang tadi. Terus ini juga warna utamanya sama, hampir sama semua. Untuk bagian atasnya, nah di sini ada frame shape rectangle pakai radius juga 11. Di dalam shape-nya juga ada shape lagi, cuman ini tuh gak ada fill-nya, no fill gitu. Kalau ini ada fill warnanya. Terus lanjut ke halaman line up page. Line up page ini tuh, nah halaman kontak us page ini tuh nyambung dari halaman yang ini, apa ya, mana ya, yang ini, yang dari our sponsor merchandise partner tuh kan ada kontak us, dia langsung nyambung ke halaman kontak us ini. Di sini juga ada deh. Nah, kontak us dia nyambung ke sini halamannya. Maaf, ke sini halamannya. Untuk bawahnya juga sama, footernya dan lain-lain. Terus ini ada line up page. Nah, line up page ini tuh yang ada di footer. Di footer ketika diklik line up nanti muncul ke halaman ini.
atasnya masih sama, konsisten gitu. Terus ini juga saya tambahkan seperti yang ada di halaman buy tiket, biar lebih menarik aja gitu, bahwa selain tulisan doang atau teks aja yang ini, ditambahin juga gambar lagi gitu, biar lebih ramai, biar lebih tahu juga, biar lebih mengingat gitu bahwa oh iya, ini tuh ini tuh ini gitu. Terus ini submission page, ini tuh lebih ke kayak tambahan sih, form tambahan untuk, kan biasanya di festival musik itu ada volunteer ya yang mau mendaftarkan diri sebagai orang yang bertugas membantu dalam mengurus festival musik tersebut, kayak panitia gitu. Nah, di websitenya atau di aplikasinya, maaf, di aplikasinya saya menyediakan misalkan volunteer submission form untuk memudahkannya nanti volunteer daftar gitu ketika mengunjungi atau mengunduh aplikasi ini. Masih sama pakai frame, terus pakai frame, maaf, pakai shape masih sama. Terus um, ikonnya ini juga ditambahkan dari plugin yang tadi. Ini tuh sama kayak form yang ini, buy tiket tuh. Ini juga nambahin shape baru untuk nanti ceritanya itu button buat menambahkan file yang akan diunggah, yaitu CV-nya ceritanya itu. Terus ini ada teks biasa, terus ada button, terus footernya sama aja. Jadi yang perlu diperhatikan adalah semua teks yang ada di semua halaman ini tuh diatur sesuai kebutuhan gitu. Ada yang bold, ada yang regular, ada yang medium. Itu tuh benar-benar sesuai kebutuhan aja, bagaimana cocoknya gitu, bagaimana bagus dilihatnya. Nah, fontnya juga nggak, tadi gak cuma bawaan dari iOS tapi ada font khusus aplikasinya gitu, font identitas aplikasinya. Terus ada shape juga, itu diatur sesuai halamannya gitu. Ada yang radiusnya 5, 11 gitu, ada yang nggak pakai stroke, ada yang no fill, ada yang pakai fill juga warna gitu. Itu warnanya juga nggak apa ya, nggak keluar dari palet juga, dan nyambung gitu, konsisten juga. Elemen yang ditambahkan juga konsisten, tidak mengganggu halaman desain yang ditampilkan atau informasi yang ditampilkan gitu, justru mempercantik. Seperti itu untuk penjelasan halaman detailnya. Nah, ini tuh agak lumayan rumit gitu karena banyak button juga dan banyak apa ya, clickable text gitu, yang dimana bisa langsung mengarahkan ke halaman yang dituju. Contohnya seperti galeri. Ini tuh kan sebenarnya bukan button ya, cuma dia setelah diklik tuh bisa langsung menuju ke halaman galeri gitu. Jadi itu clickable text. Seperti itu. Nah, untuk prototipenya seperti itu. Jadi tiap button tentunya mengarah ke halaman yang dituju, dan untuk footernya juga semuanya udah mengarah ke halaman yang dituju, beserta termasuk halaman dirinya sendiri gitu, bisa di scroll ke atas. Kalau misalkan pencet home di halaman home, pasti dia kembali ke atas. Atau misalkan pencet apa lagi ya, misalkan klik gallery page di footer yang galeri, nanti dia langsung ke atas gitu, menuju ke atas lagi, tapi tetap di halaman galeri. Seperti ini untuk prototipe. Kalau misalkan saya run prototipenya,